anak-anak semuanya, bertemu lagi kita hari ini untuk membahas pertanyaan yang baik dalam sebuah wawancara mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ciri-ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara yang pertama yaitu sesuai dengan topiknya. Yang kedua, jawabannya bukan hanya ya atau tidak. Ketiga, pertanyaan itu dapat menggali lebih banyak informasi. Keempat, harus diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ingat ya, adik Simba. Yang kelima, harus fokus atau tepat sasaran. Yang keenam, tata bahasa harus benar, menggunakan bahasa yang benar, yang tepat. Yang terakhir, antar pertanyaan harus berkesinambungan atau berhubungan gitu ya. Lanjut, kita akan berlatih membuat soal dari sebuah masalah yang ada pada gambar. Di sini ada gambar harimau. Di bawahnya ada gambar kulit harimau. Itu perburuan liar pada harimau untuk diambil kulit dan giginya dan taringnya. Kalau kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, pertanyaan apa yang harus kita ajukan kepada narasumber? Ayo kita latihan membuat pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang pertama, apa saja jenis harimau yang hidup di Indonesia? Nanti narasumber akan menjawab. Jenis harimau yang pernah hidup di Indonesia adalah harimau Jawa, harimau Sumatera, harimau Bali. Namun sekarang tinggal harimau Sumatera. Nah, kalau narasumber menjawab seperti itu, kita bisa bertanya lagi nih. Kapan harimau Bali dan harimau Jawa dinyatakan punah? Akan dijawab sama narasumber nih, harimau Bali dinyatakan punah sejak tahun 1937-an. Sedangkan harimau Jawa dinyatakan punah sejak tahun 1980-an. Kita tanya lagi ya, berapa populasi harimau Sumatera sekarang? Jawabannya, populasi di alam liar diperkirakan tinggal 400-500 ekor. Terdapat juga sekitar 250 ekor yang dipelihara kebun binatang di seluruh dunia. Sekarang, harimau Sumatera dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa kita tanyakan adalah, di mana habitat asli harimau Sumatera? Dijawab nih sama narasumber, habitat asli harimau Sumatera ada di Sumatera. Kemudian kita bisa tanya lagi, mengapa harimau Sumatera bisa terancam punah? Narasumber akan menjawab, perusakan habitat asli dan pembalakan hutan bahkan di Taman Nasional yang menyebabkan harimau Sumatera terancam punah. Serta masih banyak perburuan liar karena orang itu menginginkan kuku dan kulit harimau yang harganya mahal. Terakhir bisa kita tanyakan seperti ini, bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan populasi harimau yang semakin sedikit? Narasumber akan menjawab seperti ini, dalam upaya menyelamatkan harimau dari kepunahan, Taman Safari Indonesia ditunjuk oleh 20 kebun binatang di dunia sebagai pusat penangkaran harimau Sumatera dan tempat penyimpanan sperma untuk harimau Sumatera. Nah, seperti itu ya, contoh pembuatan soal yang baik, pertanyaan yang baik untuk diajukan dalam wawancara. Masih ada contoh satu lagi, mari disimak. Sekarang ada gambar burung cendrawasih dan perburuan bulu burung cendrawasih. Ada masalah nih, banyak perburuan burung cendrawasih sekarang di Indonesia yang menyebabkan burung itu terancam punah. Kita mau wawancara kan? Nah, soal yang baik tuh bagaimana sih? Begini nih, contoh soalnya ya. Apa alasan burung cendrawasih disebut burung surga? Karena burung cendrawasih memiliki warna bulu yang indah. Bahkan karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon.
Selanjutnya ada pertanyaan, di mana habitat asli atau asal burung cendrawasih? Narasumber akan menjawab, habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Papua atau Indonesia bagian timur. Tetapi sekarang burung cendrawasih terancam punah dan menjadi jenis satwa yang dilindungi. Pertanyaan selanjutnya bisa seperti ini. Berapa jenis burung cendrawasih yang dilindungi di Indonesia? Jawabannya adalah cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sekarang burung cendrawasih ini terancam punah? Jawabannya narasumber nanti akan seperti ini nih. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan dan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Pertanyaan terakhirnya bisa seperti ini nih. Bagaimana usaha yang dilakukan untuk melindungi burung cendrawasih? Jawabannya adalah seperti ini. Usahanya yaitu ada beberapa jenis burung cendrawasih yang dipelihara di kebun binatang sebagai koleksi yang bisa dilihat oleh pengunjung. Seperti itu ya pembahasan kita mengenai pembuatan pertanyaan yang baik untuk wawancara. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Dah.